awalnya gitu ya, masalah gonjang-ganjing penolakan dan dukungan PIK 2 itu awalnya bisa dibilang gamang ini mau ikut nolak apa ikut dukung. Tapi setelah kami melakukan semacam sharing, tabayun, diskusi-diskusi dengan organisasi masyarakat lainnya yang sudah lebih dulu gitu ya, yang sudah lebih dulu dari kami mendukung PIK 2. Pada akhirnya kami mendapatkan semacam pencerahan. Ternyata PIK 2 ini ada banyak manfaat dan maslahat. Secara ke dari Gerpira kami hasil musyawarah dengan bersama rekan-rekan yang lain, maka kami mengambil keputusan untuk mendukung adanya investasi yang ada di Banten. Jadi di deklarasi Banten Pulih itu bukan untuk menunjukkan perlawanan, tapi untuk mengajak, untuk merangkul semua masyarakat. Gitu. Tabayun gitu ya? Ya, jadi untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa Banten itu nyaman, Banten itu kondusif. Jadi dengan harapan investor-investor besar ini tidak ragu untuk berinvestasi di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sebanten, podcast iNews Banten. Kali ini bersama saya Lina Salamah dan sudah bersama dengan Gerpira, betul ya? Gerpira bersama dengan Kang Hayat dan Kang Ajep Bahtiar. Di sini Gerpira, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya Pak ya, Kang ya. Sebenarnya Gerpira itu singkatan dari apa? Gerpira itu singkatan dari apa? Gerpira itu singkatan dari Gerakan Pelindung Aspirasi Rakyat. Ya. Visi misi kami adalah menjadi gerakan yang tangguh, berdaya, dan menjadi pelindung aspirasi masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial. Gitu. Jadi termasuk kegiatan organisasi masyarakat yang luang lingkupnya di sosial ya. Iya. Ya, Kang Hayat. Nah, Kang Ajep, Gerpira ini sebetulnya kegiatannya apa saja nih Kang? Izin menjawab Teteh. Boleh. Untuk Gerpira yang selama ini kita jalankan, kami 3 program. Ya. Yang pertama kami di bidang keagamaan, yang kedua kami di bidang sosial, dan yang ketiga alhamdulillah kami di Gerpira menyediakan beberapa advokasi sehingga kami menerima pendampingan hukum perdata maupun pidana. Begitu. Berarti pendampingan terhadap masyarakat ya, terhadap isu-isu sosial juga ya Pak. Betul. Ya Kang ya. Betul. Dan menyinggung dari isu-isu sosial yang ada di masyarakat ini yang ditangani oleh Gerpira sendiri, saya juga bisa menyinggung nih ya. Kemarin itu ada isu-isu yang mencuat sampai menjadi isu nasional, yaitu kasus dari penolakan dari warga mengenai investasi adanya PIK 2. Nah, PIK 2 ini termasuk investasi yang untuk proyek strategis nasional. Nah, proyek strategis nasional ini dalam bentuk proyeknya itu dalam bentuk pembangunan PIK 2 yang ada di daerah Provinsi Banten, khususnya ada di Kabupaten Serang, betul ya. Nah, dari Gerpira ini yang tadi bertujuan untuk kegiatan sosial, kemudian kemasyarakatan juga ya, Kang ya. Kemudian bagaimana memandang penolakan dari investasi itu menurut Gerpira tersendiri seperti apa? Jadi begini, Gerpira juga awalnya gitu ya, masalah gonjang-ganjing penolakan dan dukungan PIK 2 itu awalnya bisa dibilang gamang ini mau ikut nolak apa ikut dukung. Tapi setelah kami melakukan semacam sharing, tabayun, diskusi-diskusi dengan organisasi masyarakat lainnya yang sudah lebih dulu gitu ya, yang sudah lebih dulu dari kami mendukung PIK 2. Pada akhirnya kami mendapatkan semacam pencerahan. Ternyata PIK 2 ini ada banyak manfaat dan maslahat bagi warga Banten. Jadi menurut kami kalau untuk kemajuan Banten, untuk kemaslahatan Banten, kenapa tidak kami juga turut mendukung gitu.
Dan menurut pandangannya Kang Ajep, Kang Ajep katanya ketuanya ya? Gimana? Saya di sekretaris. Oh, tadi sekretarisnya. Menurut pandangan saya pribadi, Iya. ketika investasi yang ada di Banten, sehingga menurut saya akan membantu pemulihan perekonomian masyarakat Banten tentunya. Dari mulai mungkin ada kontraktor Ya. dan pengusaha-pengusaha kecil yang menurut pandangan saya insya Allah lah bermanfaat sekali untuk masyarakat Banten. Gitu ya. Artinya Gerpira itu mendukung, begitu, mendukung terhadap adanya investasi yang dilakukan oleh PIK 2 ini. Yang Sangat mendukung sekali. Sangat mendukung sekali. Dan kenapa mendukung? Kenapa? Artinya tadi kan sudah dibilang, artinya investasi ini sangat bermanfaat untuk pembangunan yang ada di Banten. Menurut pandangan Gerpira secara khusus gitu ya, secara khusus manfaat ataupun kenapa mendukung si PIK 2 ini? Jadi begini, satu daerah kalau ingin maju, ingin berkembang itu rasanya mustahil tanpa adanya investor-investor yang masuk menanamkan investasinya di daerah tersebut gitu. Nah, makanya Gerpira itu sangat mendukung jika ada investor yang masuk ke Banten menanamkan investasinya, apalagi investasi yang nilainya besar gitu. Kenapa kami mendukung? Karena kami yakin dengan adanya investasi yang masuk itu akan membawa banyak kemaslahatan bagi Banten, semisal bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat Banten, terus ada perbaikan ekonomi, perbaikan infrastruktur, dan masalah-masalah yang lainnya yang masih banyak lagi kalau disebutkan. Menurut Kang Ajep sendiri gimana? Menurut pandangan saya, ketika investasi yang ada di Banten ini, sehingga bisa menambahkan atau memulihkan ekonomi, bisa menambahkan APBD begitu, bisa begitu, sehingga sangat luar biasa. Makanya secara dari Gerpira kami hasil musyawarah dengan bersama rekan-rekan yang lain, maka kami mengambil keputusan untuk mendukung adanya investasi yang ada di Banten. Kang Hayat dan Kang Ajep, ini saya ada kemarin tuh sudah beberapa kali dibahas adanya Banten Pulih, gerakan Banten Pulih ya. Gerakan Banten Pulih ini kenapa sih ada gerakan Banten Pulih? Apakah Banten ini sedang sakit gitu ya? Terus kemudian bagaimana pandangan terhadap penolakan? Kenapa menolak? Jadi begini, kan sebagaimana kita tahu semacam di media sosial di apa itu kan ada narasi-narasi yang sebenarnya dari orang-orang yang belum tentu tahu Banten gitu. Nah, narasi-narasi ini kan kalau lama-lama dibiarkan itu nanti malah bisa menyesatkan pikiran gitu, semacam penggiringan opini tapi ke arah yang negatif. Makanya perlu diadakan satu program semacam deklarasi untuk menunjukkan kalau Banten itu aman, kondusif bagi investor yang mau menanamkan investasinya di Banten. Makanya kami siap turut bergabung dengan rekan-rekan tim Banten Pulih untuk mensukseskan acara deklarasi Banten Pulih demi terciptanya Banten yang kondusif bagi investasi. Artinya gini, terhadap tadi adanya supaya adanya gerakan Banten Pulih itu, artinya apa sih yang dibutuhkan oleh warga ataupun warga masyarakat yang menolak ini, yang perlu dipahami oleh mereka itu apa? Sebetulnya Kang Ajep dan Kang, silakan. Jadi begini, kami sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa menjelaskan kegiatan Banten Pulih itu seperti apa. Kami jelaskan terhadap masyarakat bahwa Banten Pulih itu agar supaya masyarakat Banten itu aman daripada konflik-konflik yang ada, begitu. Karena kan masyarakat sudah banyak yang tahu nih, dari mulai
video di media sosial, sehingga banyak rentetan konflik tuh yang ada di Banten. Makanya kita menjelaskan terhadap masyarakat bahwa adanya acara Gebiar Banten Pulih ini untuk memulihkan daripada artinya konflik-konflik yang ada di Banten ini. Kang Hayat bisa tambahan? Ada tambahan gimana? Jadi dengan adanya deklarasi Banten Pulih itu, di deklarasi Banten Pulih itu dari ketua tim itu ini untuk yang menolak ya. Jadi tidak ada anjuran ataupun provokasi untuk membenci atau memusuhi yang berlawanan gitu, yang tidak setuju. Justru bagi kami perbedaan pandangan itu biasa gitu. Jadi di deklarasi Banten Pulih itu bukan untuk menunjukkan perlawanan, tapi untuk mengajak, untuk merangkul semua masyarakat gitu. Tabayun gitu ya. Ya, jadi untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa Banten itu nyaman, Banten itu kondusif. Jadi dengan harapan investor besar ini tidak ragu untuk berinvestasi di Banten gitu. Jadi deklarasi Banten Pulih ini kami anggap sangat penting untuk dilaksanakan. Oke. Bisa saya simpulkan ya, berarti Gerpira ini sangat mendukung penuh Sangat terhadap adanya investasi atau yang dilakukan oleh PIK 2 ini yang ada di Provinsi Banten. Karena itu akan berkesinambungan mungkin ya. Jangka panjang. Efeknya akan jangka panjang. Dan terakhir dari saya, apa harapan dari Gerpira sendiri terhadap adanya investasi yang ada di Banten ini? Harapan kami dari Gerpira dengan adanya investasi di Banten ini adalah ada semacam simbiosis mutualisme antara pengembang, antara pengusaha dengan masyarakat setempat. Jadi tidak hanya pengusaha yang dapat keuntungan, tapi juga masyarakat mendapatkan banyak manfaat dengan adanya investasi tersebut. Gitu. Dari Kang Ajib terakhir. Menurut saya, jadi ketika adanya salah satu perusahaan yang ada di Banten ini, investasi yang masuk di Banten, maka harapan saya sehingga bisa mengurangi pengangguran yang ada di Banten, sehingga membuka lapangan kerja untuk masyarakat Banten khususnya, begitu. Begitu ya. Artinya yang bisa saya simpulkan, harapan dari Gerpira ini adanya investasi, mudah-mudahan dengan ada investasi ini bisa bermanfaat secara luas terhadap masyarakat yang ada di Banten, khususnya mungkin untuk meningkatkan nilai ekonomis ya, nilai ekonomis dan nilai perekonomian yang ada di Banten. Mungkin itu saja. Terima kasih Gerpira. Siap, Terima Teteh. kasih Kang Hayat dan Kang Ajep. Dulu terus Banten, demikian podcast kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.